Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4, kelas Agroteknologi E, akan mempresentasikan tentang peri kehidupan serangga dan perannya di bidang pertanian. Sebelumnya, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Sylvia Nanda Amelia dengan NIM 134190181. Dan saya Salsabila Rosyidatul Aisy dengan NIM 134190182. Saya Arifanur Rahma dengan NIM 134190183. Saya Laili Nuraini, NIM 134190184. Saya Rati Khairunisa, NIM 134190185. Saya Nabila Azahra, NIM 134190186. Saya Ananda Intan Alfani dengan NIM 134190187. Serangga termasuk salah satu kelompok hewan yang paling beragam atau populasinya tinggi, mencakup lebih dari 1 juta spesies. Serangga merupakan hewan bertuas dengan tingkat adaptasi yang sangat tinggi dan ukuran serangga relatif kecil. Peran serangga dalam bidang pertanian. Dalam dunia pertanian, serangga dapat menjadi lawan dan kawan petani. Dalam satu sisi, serangga menyebabkan kerugian untuk petani. Contohnya antara lain, 1. Serangga menjadi hama perusak tanaman budidaya, baik buah, daun, ranting, cabang, akar, maupun bunga yang dapat menyebabkan kerugian hingga gagal panen. 2. Serangga perusak produk dalam simpanan atau hama gudang. 3. Serangga sebagai vektor penyakit tanaman, hewan, maupun manusia. Di sisi lain, serangga dapat membantu kelancaran kegiatan pertanian. Contohnya antara lain, 1. Kupu-kupu atau Apias lipitea sebagai polinator atau penyerbuk. 2. Belalang sembah dari ordo Mantodea sebagai musuh alami bagi hama-hama tanaman. 3. Beberapa serangga seperti lebah madu atau Apis spp dan ulat sutra atau Bombyx mori dapat menjadi lahan usaha yang potensial. 4. Sebagai pakan hewan seperti burung yang bernilai ekonomi tinggi. 5. Serangga sebagai dekomposer atau pengurai. 6. Serangga yang bersifat entomofagus atau predator dan parasitoid. 7. Serangga sebagai bahan penelitian. Faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan hama ada dua, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal yang pertama yaitu kemampuan berkembang biak. Tinggi rendahnya kemampuan berkembang biak dipengaruhi oleh kecepatan berkembang biak dan perbandingan kelamin. Semakin tinggi kemampuan berkembang biaknya, maka hama tersebut semakin cepat untuk berkembang biak. Kecepatan berkembang biak dipengaruhi oleh dua, yaitu keperidian dan jangka waktu perkembangan. Keperidian adalah besarnya kemampuan jenis hama untuk melahirkan keturunan baru, sedangkan jangka waktu perkembangan adalah waktu yang dibutuhkan untuk berkembang sejak telur dikeluarkan sampai masa kelamin. Faktor internal yang kedua yaitu keperidian. Keperidian adalah kemampuan individu betina untuk menghasilkan sejumlah telur. Serangga hama yang mempunyai keperidian cukup tinggi biasanya diketahui dengan faktor luar sebagai penghambat perkembangannya juga tinggi, baik berupa makanannya, musuh alami, faktor fisik, ataupun faktor kompetisi antara serangga hama itu sendiri dalam memperoleh ruang tempat hidup, memperoleh makanan, dan lain sebagainya. Faktor internal yang ketiga, jangka waktu perkembangan serangga atau dauri hidup. Dauri hidup atau yang biasa disebut siklus hidup adalah rangkaian berbagai stadia selama pertumbuhan serangga mulai dari telur hingga dia dewasa.
Serangga yang mengalami metamorfosa holometabola atau bisa disebut metamorfosa sempurna, perkembangan serangga dimulai dari telur, larva, pupa atau kepompong, lalu dewasa. Pada serangga yang mengalami metamorfosa hemimetabola atau paurometabola atau bisa disebut metamorfosa tidak sempurna, perkembangannya dimulai dari telur, nimfa, hingga dia dewasa. Lalu yang keempat ada seks rasio. Perbandingan serangga jantan dan serangga betina, atau lebih dikenal dengan seks rasio, sangat penting dalam menentukan cepatnya pertumbuhan populasi hama. Perbandingan kelamin yang dimiliki hama umumnya 1:1. Namun, pada keadaan tertentu, perbandingan tersebut dapat berubah. Misalnya, pada keadaan jumlah makanan banyak, perbandingan antara jantan dan betina menjadi 1:3. Sedangkan pada keadaan jumlah makanan sedikit, jumlah jantan dapat mencapai 90%, sehingga populasi berikutnya menurun. Yang kelima, sifat mempertahankan diri. Hama tanaman mempunyai alat dan kemampuan untuk mempertahankan diri terhadap gangguan organisme lain di sekitarnya. Misalnya, ulat kantung dapat membuat kantung sebagai tempat tinggal. Bila diganggu, ia akan segera menutup pintu kantung dan bersembunyi di dalamnya. Kemudian ada walang sangit yang dapat mengeluarkan bau kurang sedap. Ulat api yang memiliki belut beracun sehingga bila terkena kulit akan terasa panas. Dan warna hijau yang berwarna hijau mirip dengan daun padi. Yang keenam, lama hidup serangga betina atau umur imago betina. Umur imago mempengaruhi peningkatan populasi hama. Semakin umur imago betina, semakin banyak pula kesempatan untuk bertelur. Faktor abiotik atau fisik yang pertama itu suhu. Suhu lingkungan sangat mempengaruhi suhu tubuh serangga, di mana setiap serangga memiliki kisaran suhu tertentu. Apabila serangga berada di luar suhu ideal, serangga akan mati, dan apabila mendekati titik maksimum atau minimum, serangga tersebut akan tidur. Sedangkan apabila serangga berada pada suhu efektif, maka serangga akan mampu beraktivitas secara maksimal. Umumnya suhu optimal serangga adalah 26 derajat Celcius. Suhu minimumnya adalah 15 derajat Celcius dan suhu maksimumnya antara 38 derajat Celcius sampai 45 derajat Celcius. Yang kedua, kelembaban. Kelembaban akan mempengaruhi perkembangbiakan dan aktivitas hidupnya. Cuaca yang lembab merangsang pertumbuhan populasi, sedangkan cuaca yang sangat kering atau keadaan yang banyak hujan menghambat pertumbuhan tersebut. Kelembaban optimum berkisar antara 70–90%. C. Curah hujan. Curah hujan yang tinggi dapat mempengaruhi perkembangan populasi serangga secara langsung, yaitu dengan pengaruh fisiknya akibat turunnya hujan terutama untuk serangga-serangga berukuran kecil, dan mempengaruhi secara tidak langsung, yaitu dengan membuat kondisi yang baik bagi perkembangan penyakit yang dapat menjadikan serangga sakit hingga mengalami kematian. D. Cahaya, warna, dan bau. Cahaya mempunyai peranan penting dalam pertumbuhan, perkembangannya, dan daya tahan kehidupan serangga baik secara langsung maupun tidak langsung. Cahaya mempengaruhi aktivitas serangga. Cahaya membantu untuk mendapatkan makanan dan tempat yang lebih sesuai. Setiap jenis serangga membutuhkan intensitas cahaya yang berbeda untuk aktivitasnya masing-masing. Banyak jenis serangga yang memiliki reaksi positif terhadap cahaya dan tertarik oleh sesuatu warna, misalnya oleh warna kuning atau hijau. Beberapa jenis serangga diantaranya mempunyai ketertarikan tersendiri terhadap suatu warna dan bau, misalnya terhadap warna-warna bunga. Akan tetapi ada juga yang tidak menyukai bau tertentu. Angin. Angin akan berpengaruh terhadap proses penyebaran hama. Pergerakan udara merupakan salah satu faktor yang penting dalam penyebaran serangga. Arah dari penyebaran serangga terkadang mengikuti arah angin. Angin berpengaruh terhadap perkembangan hama, terutama dalam proses penyebaran hama tanaman. Yang terakhir, tanah.
Struktur dan kelembapan tanah berpengaruh besar terhadap kehidupan tanah. Tanah berstruktur gembur dengan kandungan bahan organik tinggi dan kelembapan yang cukup dapat mendukung perkembangan hama yang seluruh atau sebagian hidupnya di dalam tanah. Misalnya, lalat buah untuk meletakkan kepompong dan kumbang badak yang hidup di dalam tanah. Kemudian faktor yang kedua adalah faktor biotik negatif. Hama musmi termasuk ada parasitoid, predator, dan patogen serangga yang dapat menekan perkembangan hama. Yang kedua ada kompetisi intraspesifik antara spesies yang sama dan kompetisi interspesifik antara spesies yang berbeda dalam memperebutkan sumber makanan dan habitat akan mempengaruhi pertumbuhan populasi hama. Yang ketiga ada faktor makanan. Makanan merupakan faktor lainnya yang sangat menentukan perkembangan populasi serangga hama. Faktor kualitas dan kuantitas makanan akan memberikan pengaruh pada tinggi rendahnya perkembangan populasi. Makanan merupakan sumber gizi yang dipergunakan oleh serangga untuk hidup dan berkembang biak. Jika makanan tersedia dengan kuantitas yang sesuai, maka populasi akan cepat meningkat. Sebaliknya, jika makanan kurang, maka populasi akan menurun. Lalu ada penyebab timbulnya letusan hama atau pest outbreak. Penyebab pest outbreak. 1. Pemindahan tanaman ke daerah yang berbeda iklim. Bila suatu tanaman dipindahkan ke daerah lain yang berbeda iklim dengan kondisi lingkungan cocok, seperti suhu, kelembapan, angin, dan curah hujan, populasi hama berkembang pesat. Kedua, pertanaman monokultur. Menanam satu jenis tanaman pada areal yang luas menyebabkan keanekaragaman agroekosistem rendah atau berkurangnya keanekaragaman genetik dan memberi kesempatan populasi hama meningkat. Lalu yang ketiga, penanaman terus-menerus. Penanaman terus-menerus di suatu lahan produksi akan mengakibatkan meledaknya populasi hama, terutama karena makanan untuk hama tersedia sepanjang waktu. Terlebih jika tanaman tersebut tidak diselingi oleh tanaman lain yang resisten terhadap serangan hama, maka perkembangbiakan hama menjadi pesat. Lalu yang keempat, unsur hara tanah. Struktur dan kelembapan tanah berpengaruh besar terhadap kehidupan hama, begitu pula unsur hara. Apabila dalam suatu tanah berstruktur gembur dengan kandungan bahan organik tinggi, kelembapan cukup, serta tersedianya unsur hara yang juga diperlukan bagi hama, khususnya hama yang seluruh atau sebagian hidupnya di dalam tanah, maka mendukung perkembangbiakan hama dengan pesat dan terjadilah peledakan populasi hama. 5. Penggunaan pupuk nitrogen berlebihan. Pupuk nitrogen akan menyebabkan tanaman sukulen dan disukai hama. 6. Pemasukan jenis tanaman dan hama baru. Hama dapat berkembang biak karena tidak ada musuh alaminya. 7. Jarak tanam. Jarak tanam yang tidak teratur memberikan dampak yang kurang baik terhadap pertumbuhan dan hasil suatu tanaman yang diproduksi, terutama berkaitan dengan hama yang menyerang tanaman tersebut. Apabila jarak tanaman terlalu rapat, mengakibatkan perkembangbiakan dan perpindahan hama dari suatu tanaman ke tanaman yang lain semakin cepat. 8. Penggunaan pestisida secara tidak bijaksana. Kelebihan atau kekurangan dosis dapat berakibat meruginya manusia. Bila terjadi kelebihan dosis, hama atau penyakit memang akan musnah, tetapi tanaman juga akan musnah. Sedangkan bila kekurangan dosis akan menyebabkan hama atau penyakit bertambah kebal atau resisten, dan keturunannya pun akan bertambah kebal pula, sehingga terjadilah peledakan populasi hama apabila penanganannya tidak tepat. Selanjutnya adalah pengamatan hama. Populasi serangga berpengaruh pada kerusakan tanaman. Itulah sebabnya pengamatan populasi hama penting dilakukan untuk menduga tingkat kerusakan tanaman dengan mempertimbangkan jenis hama dan tanaman. Pengamatan hama dilakukan untuk mengetahui dinamika populasi hama dan untuk merencanakan program pengendalian hama.
Data yang diamati dalam melakukan pengamatan hama, yang pertama adalah jenis dan kepadatan populasi hama. Yang kedua, intensitas dan luas serangan. Yang ketiga, jenis dan umur tanaman. Yang keempat adalah musuh alami. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf jika masih terdapat kekurangan dalam penyampaian materi. Apabila ada pertanyaan, bisa ditulis pada kolom komentar. Jangan lupa like dan subscribe.